TV dan Radio Roja. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah dan sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancarluaskan langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Dan seperti biasa kita akan mengkaji kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid dengan mengambil judul pembahasan di kesempatan sore hari ini, menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang kami muliakan, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan di kesempatan kajian sore hari ini Anda dapat menyampaikan melalui WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan segera memulai kajian kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Falyatafaddal mashkura wa mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Sekarang kita masuki bab ma jaa fid dzabh li ghairillah. Bab yang menjelaskan tentang menyembelih untuk selain Allah. Dalam bab ini muallif mengutip satu ayat yang terdapat dalam Al-An'am, surah Al-An'am ayat 162-163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan olehmu, hai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku itu bagi Allah Rabbul Alamin. Tidak ada syarikat baginya. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama kali muslim. Ini ayat yang dijelaskan dalam bab menyembelih
untuk selain Allah. Dari ayat ini ada beberapa faidah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, inna a'zamal ibadatil badaniyah hiyas shalah wa inna a'zamal ibadatil maliyah an-nahar walidzalik fa innahu jama'a bainahuma huna li'anna ma'na nusuki yakni dhabahi. Ibadah badan yang paling agung adalah sholat. Ibadah harta yang paling besar adalah menyembelih. Karena itulah dua ibadah ini disatukan dalam ayat fasholli lirabbika qul innas sholati wa nusuki. Katakan sesungguhnya sholatku ini ibadah badannya, wa nusuki sembelihanku ini ibadah maliyah, yaitu ibadah dengan harta. Kedua, anna sarfal ibadatil badaniyah kas-shalah awil maliyah kan nahar awil mushtarakah kal hajj li'anna al-hajj ibadah badaniyah maliyah. Faman sarrafa hadhil ibadah li ghairillahi azza wa jalla faqad asyraka billah syirkan akbar. Ayat ini menerangkan bahwa menunjukkan ibadah badaniyah seperti sholat, sedekah, ruku, sujud, tapi selain kepada Allah, atau ibadah dengan harta seperti menyembelih, atau dua-duanya, ya dengan badan, ya dengan harta. Contohnya haji, umroh, jihad, itu dengan badan juga dengan harta. Karena haji, umroh, jihad, dua-duanya berkorban dengan harta dan jiwa. Itu semua bernilai ibadah, hanya boleh kepada Allah. Maka siapa yang menunjukkan, meniatkan semua ibadah itu kepada selain Allah, maka syirik besar. Ruku dan sujud dengan niat ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah syirik besar. Kalau ruku sujud niatnya bukan ibadah, tapi menghormat, hormat ke orang, hormat ke benda, tapi dalam bentuk ruku dan sujud, bukan ibadah, maka tidak syirik, tapi maksiat. Karena Nabi SAW melarang. Zaman baheula boleh menghormat dengan cara bersujud. Malaikat disuruh sujud kepada Adam untuk menghormat, bukan beribadah. Dulu boleh. Nabi Yusuf dan anak-anaknya sujud ke ayahnya, Nabi Yakub. Saudara-saudara Yusuf sujud ke Yusuf, tapi menghormat. Dulu boleh. Syariat zaman baheula. Tapi di zaman Nabi SAW, menghormat dengan cara sujud dilarang, haram. Nabi SAW menyatakan, lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha. Seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud ke orang lain, niscaya aku perintahkan para wanita untuk sujud ke suaminya. Saking besarnya hak suami atas istrinya. Tapi karena tidak boleh, Nabi tidak menyuruh. Jadi kalau menghormat dengan cara ruku dan sujud, tapi dengan niat menghormat, maka tidak syirik, tapi maksiat. Adapun kalau ruku atau sujud kepada orang,
tidak dengan niat ibadah, tidak dengan niat menghormat, tapi karena ada keperluan maka boleh, nggak apa-apa. Seperti umpamanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu melihat Nabi SAW berwudu pakai sepatu, dikira itu sepatu mau dibuka. Makanya Mughirah bin Syu'bah, kata orang Sunda mah, hidang, kreatif, dia membungkuk ruku untuk membukakan sepatu Nabi SAW. Rukunya itu bukan menyembah, bukan menghormat, tapi ada keperluan. Maka ini boleh, nggak masalah. Seorang ibu lihat anaknya celananya melorot, akhirnya si ibu membungkuk seperti ruku, bukan menyembah kepada si anak, bukan menghormat, tapi karena ada keperluan menaikkan celana anaknya. Yang seperti itu tidak niat ibadah, tidak niat menghormat, dibolehkan. Kalau sujudnya atas perintah Allah seperti sholat, mengarah ke Ka'bah, tidak dengan niat menyembah Ka'bah, tidak dengan niat menghormati Ka'bah, tapi dengan niat melaksanakan perintah Allah. Kalau sujud ke Allah, ngarahnya ke Ka'bah, sujudnya niatnya kepada Allah, mengarahnya ke arah Ka'bah karena atas perintah Allah, maka ini tidak termasuk kategori syirik atau maksiat, tapi ibadah karena melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau umpamanya meniatkan ruku sujud kepada selain Allah untuk ibadah, musyrik besar. Demikian juga menyembelih, diniatkan untuk dipersembahkan kepada jin, kepada penunggu tempat angker, atau kepada roh-roh orang yang sudah mati, itu syirik. Syirik besar karena menyembelih adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Ayatnya tadi, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi salatku, sesembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah, tidak boleh ditujukan kepada yang lain-lain. Inilah faedah kedua. Ketiga, wujubul ikhlas fit tauhid bi jami' anwa'ihi. Walidha qala huna dzakiran li tauhidil uluhiyah salati wa nusuki, wa dzakara tauhidar rububiyah fi qawlihi wa mahyaya wa mamati. Ayat ini menerangkan wajibnya ikhlas dalam bertauhid dengan segala jenis tauhidnya. Oleh karena itu disebutkan pertama di sini tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah itu peribadatan, penyembahan. Menyembah hanya satu sesembahan yang hak, yaitu Allah. Disebut tauhid al-uluhiyah. Dan ini terkatakan di dalam kalimat salati wa nusuki. Salatku dan sesembelihanku. Salat ini ibadah, menyembelih juga ibadah. Ini disebut tauhid al-uluhiyah sebab menunjukkan ibadah, meniatkan ibadah hanya kepada Allah. Ibadahnya dalam bentuk salat dan menyembelih. Ini disebut tauhid al-uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam hal penyembahan, dalam hal peribadatan. Ikhlas, murni hanya kepada Allah. Dan disebut juga tauhid rububiyah wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Ini tauhid rububiyah. Kenapa? Karena ini termasuk kerububiyahan Allah. Makna kerububiyahan Allah adalah
Allah sebagai Rabb bagi seluruh makhluk. Rabb itu maknanya mencakup banyak perbuatan Allah yang menciptakan, mengatur, memberi rizki, termasuk yang menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah. Meyakini Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, yang menciptakan, yang memberi madarat ataupun maslahat, yang memberi rizki, yang mengatur seluruh alam, itu berarti mentauhidkan Allah di bidang rububiyah. Ini tauhid rububiyah. Jadi kedua jenis tauhid ini ada dua-duanya di ayat ini. Qul inna sholati wa nusuki, salatku dan sesembelihanku. Terus wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku. Hidupku dan matiku adalah kerububiyahan Allah, salatku dan sesembelihanku adalah keuluhiyahan Allah. Dua-duanya jenis tauhid ini diterangkan dalam satu ayat yang menjelaskan Allah wajib ditauhidkan dalam dua hal ini, rububiyah dan uluhiyah. Keempat, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa awwalu man aslama min hadhil ummah min haitsu zaman wa huwa awwalu man aslama min al umamis sabiqah min haitsu idami islamihi. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi SAW orang yang pertama kali Islam di kalangan umat ini. Karena ayat ini perintah kepada seorang, yaitu Nabi SAW. Qul, katakan olehmu, hei Nabi. Allah tidak mengatakan qulu kepada banyak orang, enggak. Solati, solatku sendiri. Wa nusuki, sesembelihanku sendiri. Ditujukan kepada Nabi SAW. Lalu di akhir ayat ini, wa ana awwalul muslimin, aku orang yang pertama kali muslim. Ini menunjukkan di kalangan umatnya, beliau orang yang pertama kali Islam sebelum yang lain-lainnya. Karena saat beliau diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, belum ada yang beriman seperti beliau. Belum ada yang Islam. Makanya disebutkan wa ana awwalul muslimin. Akulah yang pertama kali muslim. Inilah faidah yang keempat. Kelima, an-nadzabh alladhi huwa nusuk mawjudun fil umamis sabiqah. Ayat ini pun menerangkan bahwa menyembelih, syariat menyembelih maksudnya sudah ada sejak umat-umat terdahulu. Allah berfirman dalam Al-Hajj 34, walikulli ummatin ja'alna mansaka. Bagi setiap umat telah kami jadikan mansaka. Makna mansaka syariat menyembelih. Sejak zaman baheula mula syariat menyembelih itu sudah ada. Dan ini menunjukkan seperti apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa adzabah a'zamul ibadatil maliyah. Menyembelih itu adalah seagung-agung ibadah dengan harta. Salah satu dalilnya adalah harta itu sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau bersabda, "Fawallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun ni'am." Kata Nabi kepada Ali, "Hai Ali, demi Allah, kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang karena dirimu, melalui dirimu, orang itu dapat hidayah karena didakwahi.
itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Unta itu binatang tunggangan yang sangat berharga. Tapi berjenis-jenis, yang terbaik adalah unta merah. Unta merah adalah harta yang paling berharga. Makanya kalau ada harta yang paling berharga lalu disembelih, dikurbankan dalam rangka taqarrub kepada Allah, maka ini termasuk kesempurnaan tauhid. Dia siap korbankan harta yang paling dia sukai, yaitu unta merah, dalam rangka taqarrub kepada Allah. Ini tauhid yang luar biasa. Karena itulah maka ada ayat yang terdapat dalam At-Takwir ayat 4 tentang kiamat. Ketika kiamat terjadi, kondisi semrawut, salah satunya wa idzal isyaru uttilat. Ketika isyar diabaikan. Isyar itu unta yang lagi bunting, yang lagi hamil. Orang-orang Arab kalau punya unta yang lagi hamil seneng bingit. Itu unta yang lagi hamil dinangnak nengne gitu, dimanja, diperhatikan, dipedulikan, diurus benar-benar. Karena tahu akan melahirkan anak, bisa 1, bisa 2, bisa lebih, dan itu tambahan harta bagi mereka. Tapi ketika kiamat terjadi, karena dahsyatnya kengerian yang terjadi ketika kiamat, unta lagi bunting pun diabaikan. Allah menyatakan wa idzal isyaru utilat. Ketika unta-unta bunting utilat. Utilat maksudnya ditinggalkan, diabaikan, dicuekin. Saking ngerinya keadaan kiamat, masing-masing orang mencari keselamatan sendiri-sendiri. Barejeng teu selamat semuanya. Dan ini menunjukkan unta yang lagi bunting, harta yang paling berharga pun ternyata diabaikan ketika terjadinya kiamat. Inilah faedah kelima. Keenam, anna qawlahu wa bidzalika umirtu. Annal amra huna amrun syar'iyyun wa huwa fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam syar'iyyun kauniyun. Li'annahu qama bih. Wa yuqalu fil amri syar'i wal kauni ma qila fil qada wa ma qila fit tahrim kama sabaqa. Wa mimma yadullu 'ala al-amri al-kauni 'ala ahadi wajhi tafsir qauluhu ta'ala wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Wa hadha huwal arjah fil ayah min annal amra amru kauni fi tafsiri qawlihi wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Kalimat wa bidzalika umirtu, untuk itulah aku diperintahkan. Perintah di sini adalah perintah syar'i. Secara syariat Nabi diperintahkan untuk sholat dan menyembelih karena Allah, hidup dan matinya karena Allah, diperintahkan. Ini perintah syar'i. Tapi untuk Nabi sekaligus perintah kauni. Kenapa? Karena beliau yang menegakkan itu pertama kali. Apa bedanya perintah syar'i dengan perintah kauni? Kalau perintah syar'i, perintah yang berupa syariat. Kalau perintah kauni, ini takdir, qadha, ketetapan Allah. Seperti contoh surah Al-Isra 16. Kata Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Kalau kami ingin menghancurkan satu negeri,
Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri ini untuk durhaka, untuk berbuat fasik, Pak. Jadi kalau Allah mau menghancurkan suatu negeri, Allah perintahkan orang-orang yang berduit, pengusahanya dan penguasa, sekarang ini penguasa sekaligus menjadi pengusaha ya, disatukan penguasa, hidup bergelimang dalam kemewahan. Kami perintahkan mereka untuk berbuat durhaka. Kalau mereka durhaka, pengikutnya pasti ikut durhaka. Pasti followersnya, tim suksesnya, buzzer-buzzernya itu ikut durhaka. Kalau sudah mayoritas penduduk negeri itu durhaka, kami hancurkan. Nah, yang dimaksud perintah Allah, kami perintahkan mereka untuk durhaka, ini maksudnya perintah kauni, bukan perintah syar'i. Karena durhaka tidak diperintahkan secara syar'i, malah syar'i menolak, melarang durhaka. Jangan durhaka. Tapi yang dimaksud amarna mutsrafiha, kami perintahkan, maknanya kami takdirkan mereka. Ini disebut perintah kauni, takdir Allah. Allah mencampakkan kepada hati mereka untuk apa? Untuk berbuat durhaka, fasik, dosa, maksiat gitu. Loh, kenapa Allah memberikan keinginan untuk dosa dan maksiat? Itu azab, sanksi, hukuman Allah kepada orang itu atas kedurhakaan mereka sebelumnya. Mungkin mereka dapat hartanya secara zalim gitu, secara tidak halal gitu, memeras keringat orang lain, memperbudak orang lain, menipu orang lain, merampas harta orang lain, atau meribakan hartanya, mencekik orang-orang yang membutuhkan. Karena hartanya haram, Allah azab. Salah satu azabnya, Allah berikan keinginan dia untuk berdosa dengan bermaksiat dengan harta itu. Makanya begitu sukses meraup harta keuntungan yang besar, hayu pesta miras, hayu dansa-dansi, joget-joget, hayu booking perempuan-perempuan. Begitu tuh. Jadi yang dimaksud amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang kayanya, bukan diperintahkan secara syar'i, tapi kami takdirkan mereka. Maksud ditakdirkan, Allah memberikan keinginan kepada mereka untuk berbuat fasik, dosa, maksiat. Lalu setelah kemaksiatannya merata, Allah hancurkan negeri tersebut. Ini menunjukkan bahwa amr atau perintah ada dua makna. Perintah syar'i, perintah kauni. Perintah syar'i, syariat. Perintah kauni, takdir. Faidah ketujuh, anna ala da'iyah ayyakuna awwalul amilin bima yad'u ilaih. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ما ذكر في هذه الآية وكان أول الناس فعلا له. Ayat ini pun menerangkan seorang da'i, mubalik, ustadz, kiai, ajengan, ulama yang sering berdakwah. Mereka harus menjadi orang yang pertama kali mengamalkan isi dakwahnya. Sebelum didakwahkan, amalkan dulu. Seperti dalam ayat ini Nabi SAW mendakwahkan sholat, menyembelih, hidup matinya untuk Allah. Sebelum itu beliaunya sendiri sudah demikian. Kualitas sholat beliau nggak ada yang menyamainya. Kurban beliau nggak ada yang menyamai. Beliau kurban itu bisa dengan 100 ekor unta sekali kurban tuh, waktu haji wada tuh.
Kita di sini sekaya-kaya orang, kalau kurban paling sapi 10-20 ekor. Ada yang ribuan ekor tapi dari APBN katanya. Kalau Nabi uang sendiri. Beliau kurbannya Masya Allah. Sholatnya apalagi. Kualitas sholat, kualitas menyembelihnya enggak ada duanya. Sebelum beliau mendakwahkan itu, beliau sudah mengamalkan dulu untuk dirinya. Inilah faidah yang ke-7. Faidah ke-8. Annal wajiba 'alal muslim an takuna jami'u ahwalihi lillah. Hala mahyahu wa mamatihi fayakunu fi naumihi wa fi aklihi wa fi syurbihi wa fi mu'asyaratihi li ahlihi wa ashabihi wa fil hadithi ma ikhwanihi walau kana fi ghairil hadis fi syar'i ay yakuna lillah fayahtasibu wa yastahdira niyah bitaqarrub ila Allah bihadzal fi'l ka idkhalis surur ala haula au rafa'a mihnatan au muawanatan au musa'adatan wa nahwa dzalik. Ayat ini pun menerangkan wajib bagi setiap muslim untuk menjadikan seluruh keadaannya hanya diperuntukkan untuk Allah. Hidupnya juga matinya. Selama hidup, tidurnya, makannya, minumnya, muamalah dengan keluarganya, dengan sahabatnya, berbicara dengan saudara-saudaranya. Niatkan untuk meraih wajah Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita makan, kenapa kita minum? Bukan sekedar menikmati lezatnya rasa makanan, tapi diniatkan agar makanan itu memberi nutrisi dan tenaga bagi kita, energi, kesehatan. Energi, tenaga, kesehatan maksimal itu supaya melakukan ibadah juga bisa maksimal. Kalau loyo, lemah, sakit-sakitan, ibadah juga tidak maksimal. Karena umpamanya sering pilek, sering batuk, mau bangun malam, tahajud, kena angin sedikit, udah bersin-bersin, sudah panas dingin, nggak jadi tahajudnya. Mau saum sunnah Senin Kamis, perih ini lambungnya karena kena emah umpamanya. Mau umroh dan haji, aduh nggak kuat, akhirnya pakai kursi roda, akhirnya didorong, nggak maksimal. Atau umpamanya tidak sakit tapi tahajud, nggak bisa lama karena badan lemas, fisik nggak kuat, akhirnya cuma sebentar. Tapi kalau umpamanya badannya sehat, makanannya bergizi, olahraga sehingga fit, bangun malam nggak ada masalah, 2 jam sholat bisa. Setiap Senin Kamis saum atau Daud atau Ayamul Bid nggak masalah, pokoknya kuat. Mau ngaji berjam-jam kuat juga. Kalau umpamanya kurang sehat, baru selembar udah ngantuk, udah capek, akhirnya ditutup, selesai. Nah, kita melakukan semua aktivitas, kenapa kita makan yang bergizi, minum yang sehat, tidur yang cukup, olahraga, diniatkan untuk meraih stamina yang kuat. Untuk apa? Untuk memaksimalkan ibadah. Berbicara ke orang dalam rangka meraih ridho Allah. Aplikasi iman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Dia niatkan untuk meraih ridha Allah, makanya dijaga jangan sampai menyakiti. Harus memberi manfaat, maslahat, jangan memberi madarat. Begitulah semuanya, menghadirkan niat
yang baik, taqarrub kepada Allah dengan semua perbuatan itu. Salah satu hikmah kenapa Nabi yang diutus bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin, tapi dari kalangan manusia. Makan sama dengan kita, terdiri dari daging, tulang, darah dengan kita, ada kelemahan seperti kita. Tapi seluruh yang dilakukan oleh Nabi bisa kita ikuti. Beliau tidur, kita tidur. Beliau ke WC, kita ke WC. Beliau beristri, kita beristri. Beliau bermuamalah, kita juga bermuamalah. Semua sunnah beliau bisa kita ikuti. Makanya setiap aktivitas harian adalah media untuk menerapkan sunnah Nabi SAW di sana. Mau tidur ada sunnah Nabi, ada zikirnya. Ada beberapa ayat yang dibaca, ada adab-adabnya. Ketika terbangun di malam hari ada zikirnya, ada doanya. Ketika mimpi buruk, mimpi jelek, ada adab sunnahnya. Bangun tidur, ada zikir, ada adab. Masuk keluar WC, masuk keluar masjid, naik kendaraan, masuk keluar pasar, masuk keluar rumah, semua ada sunnah Nabi SAW. Ketika sunnah itu diamalkan, semuanya menjadi ibadah. Walaupun untuk perbuatan yang mubah, tidurnya jadi ibadah, makan minumnya jadi ibadah, ke WC-nya pun jadi ibadah, naik kendaraannya pun jadi ibadah. Semuanya bagi seorang muslim hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita semuanya adalah ibadah. Diniatkan untuk apa? Untuk menerapkan sunnah Nabi SAW untuk meraih wajah Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Selama hidup, apapun yang dilakukannya hanya diniatkan untuk meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Inilah faedah yang ke-8. Ke-9. Anna kalimah ana laisat madmumah ala sabilil itlaq. Fa innaha madmumatun fi haqqi man iftakhara fa inna iblis qala ana khairu min. Fadhumma ala hadhil kalimah wa sammaha Ibnul Qayyim taghuta. Lakinnaha laysat madmumatan ala sabil itlaq. Fa inna man qalaha min babi tawadhu lillah wa tahadduts bi ni'matillahi alaih fa huwa jaiz. Kalimat ana itu saya, aku, secara mutlak, secara umum tidaklah tercela. Baru disebut tercela kalau mengatakan aku atau ana itu dalam rangka membanggakan diri, merasa lebih baik dari yang lain. Itu baru tercela. Seperti perkataan iblis. Ketika disuruh sujud ke Adam, nggak mau, ditanya kenapa. Dia menjawab, ana khairu minhu. Aku lebih baik dari Adam. Dia mengatakan aku itu untuk membanggakan diri. Di hadapan Adam, merasa lebih baik dari Adam. Itu baru tercela. Jadi tercelanya itu menyebut anak, menyebut aku, menyebut saya itu dalam rangka menonjolkan diri. Makanya Imam Ibnul Qayyim menyebut iblis dengan sebutan taghut. Tapi kalau mengatakan saya secara umum, apalagi dalam konteks tawadhu atau tahadduts bin ni'mah. Tahadduts bin ni'mah itu artinya membicarakan, mengabarkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka ini boleh. Seperti dalam kalimat wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Untuk itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama kali Islam. Termasuk boleh juga mengatakan saya untuk memberitahukan tentang fakta yang terjadi. Ketika umpamanya ada anak jatuh
mau nyebrang, ada motor atau mobil, kita langsung lari, ambil anak itu, selamat. Lalu orang menyatakan, anak ini siapa yang mangku? Boleh, saya, nggak apa-apa. Tanpa membanggakan diri, merasa lebih baik dari orang lain. Nabi SAW ketika Abu Thalib wafat, meninggal, beliau berdoa minta ampunan untuk Abu Thalib. Tapi dilarang, tidak dikabulkan. Malah turun ayat, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin. Tidak layak seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik, walaupun itu kerabat terdekat. Lalu beliau berdoa agar diringankan azabnya dan dikabulkan. Harusnya Abu Thalib ini berada di kerak neraka, tingkat neraka yang paling bawah, karena syafaat dari Nabi SAW terkatrol menjadi level neraka tertinggi dengan azab terendah, azab teringan. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, maka Abu Thalib itu berada di kerak neraka. Ini bukan kebanggaan, tapi memberitahukan fakta yang terjadi, maka itu termasuk hal yang dibolehkan. Inilah faidah ke-9. Faidah ke-10, annahu alaihi salatu wassalam awalul muslimina fi hadhil ummah wa fi sabiqiha minal umam. Wa dzalika li'anna al-islam naw'an. Ayat ini pun menerangkan bahwa Nabi SAW orang yang pertama kali Islam di kalangan umat ini, dan yang pertama kali Islam dibanding umat-umat sebelumnya. Loh, kalau umat sebelumnya lebih dahulu, Nabi belum lahir, umat sebelumnya sudah Islam kan gitunya. Nah, dijelaskan. Wa dzalika li'anna al-islam naw'an. Islam pengertiannya ada dua macam. An-naw'ul awwal islamun 'amun wa hadza ma kana 'alaihi al-anbiya as-sabiqun wa atba'uhum. Pertama, Islam dengan makna umum, yaitu semua agama yang dianut oleh seluruh nabi-nabi terdahulu dan para pengikutnya. Adam Islam, Nuh, Idris, Hud, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, terus semua sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa, semuanya Islam. Agama yang mereka jalankan adalah agama Islam. Ini makna Islam secara umum. Kedua, Islamun khasun, Islam secara khusus. Wa huwa Islamu hadhil ummah, yaitu Islam bagi umat ini, umat Nabi Muhammad SAW. Makna Islamnya khusus, berbeda dengan Islam nabi-nabi sebelumnya karena banyaknya perbedaan syariat di dalamnya. Wa hadzal Islamul khas fi ummati Muhammadin SAW nasakhal Islam al-amal ladhi fil umamis sabiqah. Islam khusus ini yang dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad SAW memansuh, menghapus keislaman umat-umat terdahulu. Sehingga kalau umat terdahulu di dalam beberapa syariat seperti tadi, boleh sujud dalam rangka menghormat. Terus kalau perang melawan orang kafir, menang, dapat harta rampasan perang, ghanimah namanya. Haram bagi mereka, nggak boleh diambil, nggak boleh dimakan. Itu harus dikumpulkan di tempat terbuka oleh Nabi yang memimpin peperangan itu. Setelah semua terkumpul,
Nabi itu berdoa, lalu muncul api dari langit menyambar, membakar seluruh harta rampasan perang. Haram. Sehingga pernah ada seorang Nabi perang menang, kemudian dikumpulkan rampasan perang, lalu berdoa, tidak ada api yang menyambar. Kenapa? Pasti di kalangan pasukannya ada yang korupsi, menyembunyikan sebagian harta rampasan perang. Tapi karena banyak ribuan, gimana menelitinya? Dikumpulkannya seluruh komandan regu, disalami oleh Nabi ini. Pas satu saat ada satu komandan regu yang begitu disalami itu nggak bisa lepas. Oh, ini nih. Pasti anggotanya ada yang korupsi dari harta rampasan perang. Lalu satu demi satu anggota dari pasukan ini disalami. Yang lolos berarti aman, selamat. Pas tek nggak boleh lepas, kamu menyembunyikan. Sini keluarkan. Dikeluarkan, ternyata dia menyembunyikan emas seberat kepala sapi. Berapa kilo emas tuh segitu? Berapa miliar kalau diuangkan sekarang? Akhirnya dikeluarkan, kemudian dicampurkan ke yang lain, barulah api menyambar. Dulu ghanimah haram. Di zaman Nabi SAW ghanimah menjadi halal. Jadi banyak perbedaan keislaman syariat umat-umat zaman dahulu dengan sekarang, dan sekarang ini menjadi penyempurna keislaman yang lama. Maka Islam menghapus agama-agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Nah, kalau toh nabi dulu sekarang hidup, tidak halal bagi mereka kecuali mengikuti Nabi SAW. Suatu saat Umar bin Khattab kan membawa kitab Taurat tuh, karena itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Oleh Nabi SAW kelihatan dimarahi, lalu berkata, laukana Musa hayyan, seandainya Musa sekarang masih hidup, tidak halal baginya kecuali mengikuti ajaranku. Tidak boleh menyebarkan agama atau kitab Tauratnya, karena sudah dimansukh, sudah dihapus semua ketetapan, diganti dengan yang lebih sempurna. Termasuk Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau belum wafat, diangkat oleh Allah ke langit. Nanti di akhir zaman turun, bukan menyebarkan kitab Injil, ajarannya enggak, tapi beliau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, menegakkan Quran dan Sunnah ketika beliau turun. Nabinya sudah wafat lama, sekarang juga sudah tidak ada. Tapi kelak di akhir zaman turun memimpin kaum muslimin itu dengan menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Ketika ada orang setelah Nabi keluar, Nabi Muhammad SAW muncul menyebarkan Islam, tak boleh ada agama lain, kitab suci lain kecuali agama dan kitab suci beliau. Allah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang zaman sekarang yang mencari agama selain Islam, gak akan diterima agama itu, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi, ya. Inilah yang ke-10. Dan itulah ayat atau dalil pertama berupa ayat. Dalil kedua juga masih ayat tentang wajibnya menyembelih hanya untuk Allah. Ayatnya surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar. Jangan salah baca, jangan wanhar dengan hak badag, jangan. Tapi dengan hak kecil, fasholli lirabbika wanhar. Fasholli, salatlah, maka salatlah kamu. Lirabbika, kepada Rabbmu, untuk Allah. Wanhar, dan menyembelihlah. Kalau dibaca wanhar,
dan bentaklah. Dalam surah Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Di sini jangan salah baca, wa ammas sa'ila fala tanhar. Oh, bahaya. Adapun orang yang meminta, jangan kamu sembelih. Nggak nyambung ini. Jangan kamu bentak. Antara ha dengan ha harus jelas. Dalam ayat ini fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Rabbmu, karena Allah. Wanhar, dan menyembelihlah juga karena Allah. Jadi salat dan menyembelih disatukan perintahnya. Dalam ayat ini Al-Kautsar ayat 2 sama dengan surah Al-An'am ayat 162 tadi. Qul innas sholati wa nusuki. Salat dan menyembelih. Dari ayat ini ada beberapa faidah. Pertama, wujubu syukri nikmatillahi azza wa jalla wa min a'zami ma yashkurullaha alaihi at-tauhid. Walidha ja'atil ayah masdarah bilfa as-sababiyah ay bisababi i'ta'ina lakal kautsar sholli li rabbika wanhar fa idza aradta an takuna syakiran lillah fa 'alaika an taquma bitauhid. Pertama, ayat ini menerangkan wajibnya mensyukuri nikmat Allah. Karena ayat pertama dari surah ini, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu pada fa. Maka. Jadi wajib mensyukuri nikmat Allah, dan cara syukur yang paling agung kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Makanya ayat ini setelah mengabarkan kami telah memberikan kenikmatan yang banyak, ada huruf fa. Fa ini disebut fa sababiyah. Karena sebab kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka sholatlah kamu dan menyembelihlah kamu. Jadi diperintah sholat dan menyembelih, mentauhidkan Allah dalam bentuk sholat dan menyembelih hanya untuk Allah. Itu ungkapan rasa syukur atas nikmat yang banyak. Maka apabila kita ingin bersyukur kepada Allah, wajib kita mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Makanya Nabi SAW itu dosa-dosa sudah diampuni, yang lalu ataupun yang akan datang. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosamu, hai Muhammad, baik dosa dulu ataupun yang akan datang. Yang akan datang dosanya belum dilakukan, ampunannya sudah diberikan. Tapi lihat ibadahnya hebat, sampai lama berdiri dalam sholat malam, sampai bengkak-bengkak kakinya. Aisyah melihatnya juga sampai kasihan. Kenapa engkau ibadah sehebat ini? Padahal dosamu yang dulu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Apa aja beliau? Afala an akuna abdan syakur. Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Tidakkah aku suka kalau aku disebut hamba yang bersyukur? Justru karena sudah diampuni dosa, maka wajib bersyukur atas hal ini dengan cara meningkatkan ibadah lebih hebat daripada sebelumnya. Jadi aplikasi syukur itu meningkatkan ibadah dan mentauhidkan Allah dalam ibadah tersebut. Inilah faidah yang pertama. Kedua, annal kautsar al-madhkura huna jaa tafsiru fi haditsihi sallallahu alaihi wasallam innahu nahrun fil jannah. Wa qala ba'dul mufassirin huwal khairul katsir wa la tanaqudha. Fa innan nahar minal khairil katsir alladhi a'tahu Allahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam
Kama qala ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Adapun Al-Kautsar yang disebut dalam ayat ini ada dua makna. Makna pertama, Kautsar itu nama sungai di surga. Kata Nabi SAW, innahu nahrun fil jannah. Kautsar itu sungai di surga. Tapi para mufassirin banyak yang mengartikan Kautsar di sini nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak. Kok beda antara penafsiran satu dengan yang lain? Bukan berbeda dalam arti kontradiksi, tapi saling melengkapi. Karena sungai di surga termasuk salah satu dan di antara kenikmatan banyak yang telah Allah berikan. Salah satunya adalah sungai di surga tadi. Jadi tidak ada kontradiksi, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ad-Duha ayat 5, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti Rabbmu akan memberikan kepadamu, lalu kamu akan senang, ridho dengan pemberian itu. Jadi pemberian yang Allah berikan kepada Nabi SAW sangat banyak, tidak terhitung. Salah satunya adalah sungai di surga. Yang berikutnya, wujubul ikhlasi lillahi fin nahar was shalah. Walidha qala fasholli li rabbika wanhar la ila ghairihi. Ayat ini menunjukkan, menjelaskan wajibnya ikhlas dalam menyembelih dan dalam sholat. Karena itu Allah menyatakan fasholli li rabbika, sholatlah kamu li rabbika, karena Rabbmu, karena Allah, bukan karena yang lain. Jangan sampai sholat atau ibadah yang agung diniatkan untuk dunia. Kenapa kamu rajin sholat 5 waktu ke masjid, malam tahajud, duha juga tidak kelewat? Kenapa? Ingin kaya. Itu sholatnya agung, niatnya rendah, ingin dunia. Kenapa kamu rajin saum, rajin sholawat, rajin zikir? Biar karirnya nanjak, biar dagangannya laku, biar cepat dapat jodoh. Ada orang yang ibadah tapi niatnya dunia banyak. Ini tidak karena Allah. Bukan tidak boleh kita meminta dunia. Kita boleh, ya Allah beri rezeki, boleh. Yang enggak boleh meniatkan ibadah, sholat, saum, atau yang lainnya untuk meraih dunia. Nah itu jangan. Allah menyatakan fasholli li rabbik, salatlah kamu karena Allah. Untuk maksud karena Allah, untuk meraih apapun yang ada di sisi Allah, pahalanya, ampunannya, ridhonya, rahmatnya, dan seterusnya. Itu yang dimaksud salat karena Allah. Demikian juga menyembelih wajib karena Allah, dan ini adalah ikhlas di dalam beribadah. Poin kelima, poin berikutnya, anna tauhid ar-rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Fayakunul ma'na farabbuka alladhi a'taka hadzal kautsar wa an'ama 'alaika yastalzimu an takuna al-ibadatu lillahi azza wa jalla. Ayat ini pun menjelaskan bahwa tauhid rububiyah mengharuskan lahirnya tauhid uluhiyah. Apa maknanya? Mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah itu artinya meyakini Allah satu-satunya Rabb, satu-satunya pencipta, pemberi nikmat, pemberi kehidupan, yang memberi maslahat, madarat, itu semua Allah. Keyakinan itu wajib melahirkan, kalau gitu satu-satunya yang harus saya sembah hanyalah Allah. Nah, boleh ke yang lain. Itu tauhid al-uluhiyah. Jadi banyak ayat Allah menyuruh ibadah
dengan alasan menjelaskan karena Allah telah menciptakan, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian, yaitu Allah yang telah menciptakan kamu. Menciptakan ini rububiyah Allah. Karena Allah telah menciptakan kamu, maka sembah Dia, hanya Dia. Rububiyah melahirkan uluhiyah. Dalam ayat ini Allah menyatakan inna a'tainakal kautsar. Ini rububiyah. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Memberikan nikmat itu rububiyah Allah. Allah yang mengatur hidup dan kehidupan. Salah satu mengatur siapa yang harus dapat nikmat, siapa yang dapat musibah, siapa yang begini begitu. Allah yang ngatur, itu rububiyah Allah. Salah satu rububiyah Allah adalah Allah memberi nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Ini rububiyah Allah. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu hanya untuk Allah dan menyembelih. Ini tauhid al-uluhiyah, ini peribadatan, ini penyembahan. Jadi orang yang meyakini Allah satu-satunya Rabb, pencipta, pengatur, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, maka pasti hanya Allah pula lah yang layak disembah, diibadati. Ya, tauhid uluhiyah. Rububiyah akan melahirkan tauhid al-uluhiyah, ya. Ikhwah, faidah dari ayat ini masih ada beberapa poin lagi, tapi waktu yang kita miliki sudah habis. Cukup sampai di sini aja dulu. Insya Allah akan kita lanjut dan kita masuki sesi tanya jawab, dan tanya jawab ini akan dipandu oleh host kita yang biasanya ada di Cilengsi, sekarang jelek ada di sini. Urang Bandung, oke. Mangga Abu Lukman. Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini. Dan untuk berikutnya kita akan masuk sesi tanya jawab bagi jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah dan sahabat Roja dimanapun Anda berada. Bisa berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari Aki Gazi di Desa Padarek, Majalengka. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana jika menyembelihnya atas nama Allah Ustaz? Akan tetapi dihidangkannya pada waktu syukuran bumi. Syukuran apa? Syukuran bumi Ustaz. Bumi? Iya. Apa itu syukuran bumi? Terus? Pertanyaannya, kalau kita yang disuruh untuk menyembelihnya boleh Ustaz, dan kalau kita hanya memakannya juga apakah boleh? Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Apa dulu Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Ada 3 kasus dalam hal ini. Ada orang menyembelihnya karena Allah, menyebut nama Allah, tapi dagingnya dihidangkan untuk acara yang secara syar'i terlarang. Apapun bentuknya lah. Seperti umpamanya untuk pesta yang ada dansa-dansinya menyembelih. Atau untuk yang lain-lain. Yang sifatnya maksiat. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Ada 3 kasus. Pertama, ketika menyembelihnya karena Allah, yaitu ibadah. Dengan menyebut nama Allah, dengan memperhatikan rambu-rambu syariat ketika menyembelihnya. Ketika menyembelihnya karena Allah, ya dia beribadah dalam bentuk menyembelih, dapat pahala. Tapi kemudian dagingnya disajikan untuk konsumsi, umpamanya perjudian. Ayo capek kan, lapar nih, makan dulu. Untuk konsumsi acara-acara yang terlarang secara syar'i, untuk kemaksiatan, untuk kebid'ahan, maka dosa ketika terlibat di dalam kegiatan yang melanggarnya tersebut. Nah, sekarang kita boleh nggak memakan dagingnya? Dagingnya halal. Yang tidak boleh ikut acara maksiatnya.
Makanan yang disajikan di dalam acara maksiat itu selama jenis makanannya halal, halal juga. Umpamanya kita dikirim, kita tidak ikut acaranya, tapi dikirim, boleh enggak? Boleh, enggak ada dalil yang melarang. Malah dalil yang ada yang menyatakan bolehnya memakan makanan yang berasal dari acara yang terlarang. Seperti contoh, dulu ketika di Mekah, Nabi SAW suka mengambil makanan dan uang sesajian orang musyrik kepada berhala. Kepada berhalanya nyuguh gitu kan, ada makanan, ada juga uang. Oleh Nabi SAW diambil, dibagi kepada para sahabat. Ini menunjukkan itu kan sudah tak lagi bertuan. Makanan dan minum itu kata orang sudah dilapurkan. Dilapurkan itu sudah dilepas oleh pemiliknya, hak kepemilikan. Sudah milik siapa aja, diambil. Kalau itu dari acara apa? Syirik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nyuguh. Berupa, tapi makanan yang dan benda yang disimpan disuguhkannya halal. Makanan-makanan atau uang dibolehkan diambil. Jadi hukum asal makanan yang berasal dari acara terlarang halal, yang tidak boleh mengikuti acaranya. Kecuali kalau seseorang dia tokoh agama, sikapnya diikuti oleh masyarakat, oleh warga. Suatu saat dikirim makanan dari acara yang secara syariat terlarang, lalu diambil dan dimakan. Orang-orang salah menyimpulkan, oh berarti kalau halal makanannya, halal acaranya. Salah kesimpulan itu. Akibatnya orang berbondong-bondong ikut acara itu. Kalau sampai itu terjadi, maka tidak dianjurkan menerima demi menutup pintu-pintu kemungkaran, tapi hendaklah memberikan penolakan dengan sebaik-baik cara. Itulah 3 poin yang terkandung dalam pertanyaan tadi. Pertama adalah menyembelihnya kalau itu karena Allah gitu, maka ya itu ibadah. Kedua, dipakai untuk acara yang maksiat, kita nggak boleh mengikuti acaranya. Yang ketiganya, bagaimana hukum makanan untuk acara yang terlarang? Hukum asal makanan itu halal sampai datang dalil yang melarangnya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Tidak disebutkan dari siapa. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah penyembelihan binatang oleh akhwat Ustaz? Oleh akhwat? Oleh akhwat. Oh, betul Ustaz. Iya, boleh nggak akhwat menyembelih? Nggak ada larangan. Selama dia muslimah dan memenuhi apa? Memenuhi syarat-syarat penyembelihan. Ada basmalah, niatnya lillah, kemudian kedua urat lehernya ini urat untuk nafas dan untuk makanan itu putus, boleh siapapun ya, tidak ada larangan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ahmad Bastian di Tangerang Selatan. Pertanyaan Ustaz, bagaimana cara terbaik dan paling efektif memberikan penjelasan kepada saudara sesama muslim Ustadz yang telah beralih memilih agama lain agar kembali kepada Islam? Murtad gitu. Ya, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi banyak. Walaupun 1-2 anggap banyak kalau murtad. Bagaimana sikap kita kepada orang yang murtad? Pertama, istirja, ini musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, kita cari tahu penyebab dia murtad. Pasti ada alasan, nggak akan tepu puguh gitu.
Ada yang murtad karena teriming-iming dunia, harta. Ada yang karena kepincut perempuan atau perempuan kepincut lelaki karena lelakinya yang bukan Islam ganteng, kaya gitu, baik, diajak nikah, beda agama, akhirnya murtad demi dunia, demi pasangan hidup. Ada juga yang murtadnya karena syubhat. Karena syubhat itu umpamanya dia membaca buku-buku filsafat, membaca buku-buku tentang agama lain. Basic agama dia kurang, dia bodoh tentang agama, sudah membaca buku agama lain, terpengaruh. Atau membaca buku-buku filsafat, terpengaruh jadi ateis. Atau menjadi penganut agama lain. Ada yang penyebabnya begitu. Ini cara penanggulangannya berbeda. Pertama, kalau karena syubhat membaca buku-buku agama lain atau filsafat, kita ajak dialog, ajak diskusi, kita patahkan argumentasi yang menjadi penyebab dia murtad. Dengan catatan kita harus siap argumentasinya. Jangan sampai kita malah yang terpengaruh ikut murtad. Kalau kita tidak siap, tidak cukup argumentasi, jangan oleh diri kita. Hubungkan dengan orang ahli yang memahami masalah itu. Cari ustaz yang kira-kira bisa mengimbangi dan mematahkan argumentasi orang itu. Ini yang pertama ya. Jadi patahkan argumentasinya sampai dia gugur tuh keyakinan yang menyebabkan dia murtad dan kembali kepada Islam. Adapun kalau karena dunia, baik karena cinta atau karena harta, memang itu agak susah. Karena dia tahu itu salah. Sama dengan maksiat. Orang muslim bermaksiat, ghibah, mencuri, berzina, judi gitu ya, mabuk. Itu mereka tahu. Tahu bahwa itu haram. Tapi karena hawa nafsu mereka lakukan. Jangankan itu, perokok. Semua orang tahu merokok itu berbahaya. Di bungkusnya ditulis merokok membunuhmu. Ada foto orang tenggorokannya bolong akibat merokok. Tahu bahaya rokok. Dah karena hawa nafsu, karena ada kenikmatan dalam merokok, cueklah, gimana nanti kan gitu ya. Lalu dicari argumentasi gitu ya. Kakek saya 100 tahun sehat ngerokok terus. Dokter ahli jantung ngerokok juga. Kan gitu tuh. Dia tahu itu berbahaya, tapi karena hawa nafsu, karena kesenangan, dia tetap dan cari argumentasi yang membenarkannya. Yang kayak begini agak susah. Orang murtad karena harta, orang murtad karena cinta, susah dinasihati. Apa yang harus kita lakukan? Semaksimal yang kita bisa memberi nasihat ya. Terus yang kedua, doakan. Nanti suatu saat karena dia murtadnya bukan karena keyakinan, tapi karena cinta, karena dunia, ketika dia mengalami kekecewaan dengan cintanya, mungkin dia akan balik lagi. Ketika dia merasakan kebosanan dengan dunia yang dia miliki, mungkin dia akan balik lagi, mungkin. Tapi nasihat tetap diberikan dengan sebaik-baik cara dan doakan hidayah. Doa hidayah kepada yang murtad karena syubhat tadi ataupun karena dunia tadi. Hanya itu yang bisa kita lakukan, selebihnya hidayah di tangan Allah. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan terakhir masih melalui pesan WhatsApp Ustaz. Tidak disebutkan juga dari siapa. Pertanyaannya Ustaz, saya pernah dengar hadis Rasulullah menyembelih hewan kurban untuk umat dan keluarganya Ustaz. Apakah benar?
Dan pertanyaannya juga, apakah boleh Ustaz kita melakukan kurban juga dengan niat untuk keluarga kita juga yang telah wafat maupun yang masih hidup? Mohon nasihatnya Ustaz. Tayyib, barakallahu fiik. Betulkah Nabi menyembelih untuk di keluarga dan umatnya? Bukan untuk ya, tapi atas nama. Ini kurban dari keluarga saya dan dari umatnya. Beliau ketika menyembelih menyatakan, Allahumma hadza minni wa man lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini kurban dari aku dan dari umatku yang tidak mampu berkurban. Tapi menyembelihnya untuk Allah, tapi ini dariku dan dari umatku. Itu maksudnya, ya. Bukan ini menyembelih demi orang lain, bukan, tapi untuk Allah. Tapi sesembelihan ini dariku dan dari umatku yang tidak mampu menyembelih. Itu maksudnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita niat menyembelih kurban untuk yang sudah mati tadi ya? Taib. Pertama, kalau kurban yang kena kewajiban kepala rumah tangga, mencakup istrinya, anak-anaknya yang belum memiliki kemampuan, walaupun banyak, 40, istrinya 4, satu istri, anaknya 10. Cukup satu. Kurban untuk semua, kecuali kalau istrinya punya uang, punya penghasilan sendiri, dia terkena syariat menyembelih. Atau anaknya ada yang sudah punya gaji sendiri, walaupun masih menyatu sama orang tua, tapi sudah kerja, punya gaji dan mampu, dia harus kurban atas nama dirinya. Tapi istri dan anak-anak yang belum mampu, cukup diwakili oleh suaminya, oleh kepala rumah tangganya, maka tercakup untuk semua. Itu pertama. Kedua, mungkin yang dimaksud menyembelih setelah bagi orang yang sudah mati, maksudnya berkurban atas nama orang yang sudah mati. Ayahnya, ibunya sudah mati gitu, lalu kita kurbankan, kita sembelih kurban atas nama orang tua, diniatkan hadiah, pahalanya dihadiahkan untuk orang tua yang sudah mati, ya. Ulama ikhtilaf, tapi saya pribadi lebih cenderung boleh. Ihda'us thawab di kalangan Ahlussunnah ma'ruf. Ihda'us thawab itu menghadiahkan pahala amalan yang kita lakukan, pahalanya dihadiahkan bagi orang yang sudah mati. Haji atau umroh boleh dihajikan, boleh diumrohkan. Orang yang sudah mati punya hutang saum nazar. Man mata wa alaihi siyam falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang mati dan punya hutang saum, maksudnya saum nazar, hendaklah dibayar oleh ahli warisnya. Yang saumnya yang masih hidup, hadiah pahalanya dihadiahkan kepada orang tua yang sudah mati. Ini namanya ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Sebagian ulama menyatakan hanya boleh menghadiahkan pahala dari amalan yang dijelaskan dalam hadis. Haji atau umroh boleh, saum nazar boleh, dan seterusnya. Yang tidak diterangkan nggak boleh, termasuk menyembelih kurban. Makanya Nabi SAW tidak pernah menyembelih kurban untuk Khadijah yang sudah wafat, untuk anak-anaknya yang sudah wafat, enggak. Sebagian ulama menyatakan menghadiahkan pahala hanya khusus amalan-amalan yang diterangkan dalam hadis. Selain itu enggak boleh. Tapi sebagian ulama menyatakan umum boleh. Kebolehan menghadiahkan satu jenis amalan menunjukkan semua amalan boleh. Termasuk berkurban, iya. Tapi dia harus berkurban untuk dirinya sendiri. Umpamanya, dan itu tiap tahun. Jangan sampai saya mah sudah tahun lalu, sekarang tahun ini untuk ibu saya. Nggak boleh. Kewajiban atau syariat kurban itu tiap tahun bagi setiap orang yang mampu. Jadi kita sembelih untuk diri kita, masih ada budget, anggaran, beli satu lagi untuk ibu kita yang sudah mati, masih ada anggaran, beli satu lagi untuk ayah kita yang sudah mati, potong semuanya. Niatkan pahalanya untuk orang tua. Iya. Insya Allah ini boleh dan sampai
Ya, di kalangan ulama ahlus sunnah ihda'us tsawab diakui, menghadiahkan pahala dari amalan yang masih hidup dihadiahkan kepada yang sudah mati, maka ini diakui sampai masuk dalam kitab akidah. Ada kitab namanya Aqidah At-Tahawiyah, Abu Ja'far At-Tahawi. Di dalam kitab Aqidah Tahawiyah ada satu bab ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala, dan mereka membolehkannya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kajian kita langsung dari Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda seluruh jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah dan juga sahabat roja dimanapun Anda berada. Dan kami informasikan Anda dapat menyimak kembali kajian bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di setiap Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Anda dapat menyimak melalui Roja TV dan Radio Roja, dan bagi Anda yang berada di sekitar Bandung dapat langsung hadir di Masjid Agung Al-Ukhwah di Balai Kota. Dan kami dari studio dan langsung dari Masjid Agung Al-Ukhwah mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyiaran ini. Semoga Allah sampaikan kita ke kajian-kajian berikutnya, khususnya di Jumat sore ini. Dan kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Hadirilah Tablik Akbar Kota Semarang bersama pemateri Syekh Dr. Muhammad Isyam At-Tahiri Hafidhahullah Ta'ala. Penerjemah Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafidhahullah Ta'ala. Dengan tema Meraih Kemuliaan dengan Kesabaran. فقال وددت لو أني رأيت إخواني قالوا يا رسول الله نحن إخوانك قال لا بل أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي ويؤمنون بي ولم يروني. Insyaallah hari Sabtu 27 Juni 2026 atau bertepatan di 12 Muharram 1448 Hijriah pukul 8.30 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat Gedung Auditorium PIP Balai Mas Pardi, Jalan Singosari Raya nomor 2, Pelaburan, Kota Semarang. Informasi Ikhwan di 0818 451 477, Akhwat 0811 2703 390. Tablik Akbar ini diselenggarakan oleh Roja TV.